Pahlawan-pahlawan Aceh bersama Ibu Guru Diva. Anak-anak udah tahu belum siapa aja pahlawan yang ada di Aceh? Hari ini kita akan mengenal 5 tokoh pahlawan yang ada di Aceh beserta periodisasinya. Yang pertama, Aman Dimut. Aman Dimut lahir di wilayah Aceh Besar dan berasal dari keluarga yang sederhana. Sejak muda, dia dikenal dengan keberanian dan pengetahuannya mengenai strategi perang. Aman Dimut adalah pemimpin perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda, khususnya di daerah Aceh Besar. Ia dikenal sebagai pemimpin lokal yang gigih dan berani melawan kekuatan kolonial. Taktik yang digunakan Aman Dimut adalah perang gerilya, memanfaatkan medan yang sulit di wilayah Aceh untuk menyerang pasukan Belanda. Strategi ini membuatnya menjadi ancaman signifikan bagi kekuatan kolonial. Aman Dimut seorang pejuang dari Aceh Tengah yang dikenal karena keberaniannya dan kemampuannya kebal terhadap peluru, meninggal dunia pada 30 Juli 1949. Ia gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di Raja Merahe, Sukaramai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Yang kedua, Tengku Muhammad Hasan. Tengku Muhammad Hasan dilahirkan pada tanggal 4 April 1906 sebagai Tengku Sorong di Sigli, Aceh. Tengku Muhammad Hasan kembali ke Indonesia dan aktif dalam pergerakan kemerdekaan, menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, yang merupakan badan legislatif sementara pada masa awal kemerdekaan. Pada 7 Agustus 1945, Hasan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah kemerdekaan, ia diangkat menjadi Gubernur Sumatera pertama pada 22 Agustus 1945, memainkan peran penting dalam menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan di wilayah Sumatera. Tengku Muhammad Hasan meninggal pada tanggal 21 September 1997. Yang ketiga, Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro atau Muhammad Salman adalah seorang ulama dan pemimpin perlawanan Aceh yang lahir pada tahun 1936. Berasal dari keluarga ulama, ia berperan besar dalam melawan penjajahan Belanda sejak serangan mereka pada tahun 1873. Kekuatan perang rakyat Aceh mulai melemah. Tengku Cik Ditiro mengambil alih kepemimpinan pada 1881. Ia berhasil merebut beberapa benteng Belanda seperti Lambaro dan Ane Galong. Strategi perangnya menginspirasi perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Ia wafat karena diracun oleh agen Belanda yang menusukkan racun ke dalam makanannya. Peristiwa tersebut terjadi di benteng Ane Galong, wilayah Aceh. Jenazahnya dimakamkan di Indrapura, Aceh. Yang keempat, Maimun Saleh. Maimun Saleh adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berperan sebagai penerbang di TNI Angkatan Udara. Lahir pada tanggal 16 Agustus 1932. Maimun dikenal karena keberaniannya dan kemampuannya mengoperasikan pesawat tempur. Pada usia muda, ia menorehkan prestasi gemilang di dunia penerbangan, termasuk menjadi pilot pesawat Auster 6 R-80. Namun, pada 1 Agustus 1952, Maimun Saleh meninggal dunia pada usia 23 tahun akibat kecelakaan pesawat saat menjalani latihan rutin di Pangkalan Udara Semplak, Bogor, Jawa Barat. Yang terakhir, Cut Mutia. Cut Mutia lahir pada tahun 1870 di Aceh. Ia berasal dari keluarga yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sejak muda, ia dibesarkan dengan pemahaman agama dan ilmu perang, termasuk menggunakan rencong, senjata khas Aceh. Setelah suami pertamanya, Tengku Syahrsarip, tewas di medan perang, Cut Mutia melanjutkan perjuangan dan menikah lagi dengan Pang Nanggro untuk terus melawan penjajahan Belanda. Cut Mutia memimpin pasukannya dalam pertempuran melawan Belanda dengan taktik gerilya, yang seringkali berhasil mengalahkan pasukan musuh. Pada 24 Oktober 1910, ia gugur dalam pertempuran di Payah-Cicem setelah tertembak oleh pasukan Belanda. Sebelum kematiannya, ia menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan tetap mempertahankan komando meskipun dalam keadaan kritis. Bagaimana mengaitkan tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Aceh dengan kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, keberanian. Jadi kita diajarkan untuk berani mengambil keputusan yang baik
Meskipun tidak selalu mudah dan memiliki sifat keberanian, kita dapat menghadapi kesulitan pelajaran atau ujian yang sudah kita pelajari di dalam sekolah, dan kita tidak akan sulit untuk menjawab ujian-ujian tersebut. Seperti pahlawan-pahlawan yang tadi, mereka semua adalah contoh pemimpin yang memimpin perjuangan dengan penuh tanggung jawab dan strategi. Jadi, kita bisa mempelajari bahwa pentingnya bekerja sama dalam kelompok, baik dalam tugas sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir, cinta tanah air. Seperti apa sih kegiatan cinta tanah air? Yang pertama, kita sebagai siswa dapat menghargai kemerdekaan dan negara Republik Indonesia. Kemudian, kita harus memiliki semangat dalam kehidupan sehari-hari, semangat dalam upacara bendera, dan semangat untuk belajar. Kemudian, kita dapat menghormati jasa para pahlawan kita dan kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia.